Halo, nama saya Gema Tentu Belaka dengan NIM 1321738. Sekarang akan menjelaskan progres saya pada praktikum sistem mikroprosesor ini, yaitu modul keempat. Jadi, untuk submodul yang pertama yaitu submodul sensor MPU 6050, saya diminta untuk mencari atau mengkalkulasi nilai dari pitch dan roll dari sensor MPU 6050 ini. Kenapa pitch and roll? Karena sensor MPU 6050 ini adalah sensor yang mengandung di dalamnya itu ada akselerator dan sensor gyroscope, serta terdapat juga sensor suhu. Jadi untuk menghitung pitch and roll ini ada rumusnya. Saya harus mencari nilai akselerasi pada sumbu X, Y, dan Z. Jadi ini saya harus mengimplementasikan algoritmanya terlebih dahulu untuk mendapat nilai akselerasinya. Kemudian dinormalisasi sehingga didapatkan nilai dengan satuan meter per second kuadrat. Setelah itu dimasukkan ke rumus dan kemudian pada akhirnya akan di print di serial monitor nilai pitch-nya dan nilai roll-nya. Kemudian ini rangkaian yang saya sudah buat. Jadi ini sensor MPU 6050-nya ini disambungkan ke ESP32, di mana VCC disambungkan ke 3,3 volt, ground dihubungkan ke ground, SCL dihubungkan dengan GPIO 22, dan SDA disambungkan ke GPIO 21. Kemudian akan disambungkan dengan kabel ini ke laptop saya. Kemudian ini program yang telah dirancang. Jadi ini programnya sebenarnya secara keseluruhan sudah mau beres ya, tinggal menambahkan beberapa variabel, menambahkan beberapa nilai seperti alamat dari MPU-nya, kemudian untuk inisialisasinya untuk memanggil si sensor MPU 6050-nya, sama implementasi algoritma untuk mendapatkan nilai akselerasi di sumbu X, Y, dan Z. Jadi ini program yang 50%, ya sekitar 80-90%, jadi menambahkan beberapa nilai saja. Ini template dari modul programnya. Sekian dan terima kasih. Jadi ini program yang saya sudah rancang, saya sudah lengkapi dengan berbagai macam angka heksadesimal yang harus dilengkapi seperti ini alamatnya, alamat dari bukan alamat, address dari I2C MPU 6050-nya. Kemudian ini ada lagi nilai heksadesimal di mana untuk power management dari MPU-nya serta untuk membangunkan si sensornya ini atau menginisialisasi. Kemudian ini alamat awalnya. Dan ini akan mengakses 6 register. Jadi ini MPU variabelnya, nama variabelnya MPU underscore ADDR. Kemudian ini 6 register, jadi diisi 6. Kemudian ini caranya untuk membaca nilai akselerasi pada sumbu X, Y, dan Z. Saya membaca sumbunya. Kemudian udah ini. Dan ini rangkaiannya sudah disambungkan dan sudah menyala tuh. Sudah menyala. Mari kita lihat si serial monitor. Ya, jadi saya melihat ya. Kenapa 71? Karena gyronya dalam keadaan tidur. Maksudnya ya terlentang seperti ini ya. Jadi harus saya angkat agar nilainya menjadi 0. Mari kita angkat. Nah, dia akan memberikan nilai 0 pitch and roll-nya. Mari kita goyangkan, kita putar. Angkanya akan berubah. Kita putar lagi. Angkanya akan berubah ke depan, rollnya akan berubah. Ya, jadi ini basically ya ini gyroscope. Kita tinggal ngeroll kiri kanan. Ini nilainya keluar, ada minus, ada plus dari pitch dan rollnya. Sekian dan terima kasih. Sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari submodul sensor MPU 6050, yaitu bagaimana proses request data dari sensor ini. Jadi sensor ini kan ada sensor gyroscope. Sensor gyroscope itu membaca rotasi pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Efek Coriolis yang menyebabkan getaran saat gyros diputar di sekitar sumbu manapun. Getaran ini itu ditangkap sama kapasitor, kemudian sinyal yang dihasilkan diperkuat dan kemudian dimodulasi dan difilter sehingga menghasilkan tegangan yang sebanding dengan kecepatan sudut. Tegangan ini kemudian didigitalisasi menggunakan ADC atau analog to digital converter. Kemudian untuk sensornya ini bagaimana dengan komunikasi serialnya dengan ESP32 ini. Jadi untuk membaca atau untuk read dan write sensor ini, pertama-tama kita tuh harus mengaktifkan
transfer mode dari wire atau kabel di sensor yang disambungkan ke ESP ini. Kemudian menulis 1 byte alamat awal dari sensor ini. Selanjutnya data dari alamat tersebut kemudian dibaca ke dalam cache library dari wire tersebut. Dan kemudian mode transfernya dimatikan sehingga data dibaca dari cache library-nya. Sekian. Sekarang saya akan menunjukkan progres saya untuk submodul yang kedua, yaitu submodul RTOS. Jadi untuk submodul kedua ini saya diminta untuk memodifikasi rangkaian dari awal yang cuma hanya ESP dan sensor MPU 6050, lalu ditambahkan dengan LCD dan I2C LCD-nya. Dimana program ini atau submodul ini yaitu saya harus menunjukkan nilai pitch dan roll yang akan ditunjukkan pada layar LCD. Kemudian pada saat pitch and roll tersebut LED akan menyala sesuai dengan nilai yang ditangkap oleh sensor MPU 6050 ini. Jadi ini rangkaian yang saya sudah buat, sudah saya rangkai. Jadi ini ada sensornya, disambungkan dengan SDA dan SCL-nya itu dihubungkan dengan LCD dan I2C-nya. Jadi ini saya kayak punya saya yang sudah disolder ya. Kemudian ini disambungkan juga ke LED, di mana LED-nya ini nanti akan menyala sesuai dengan nilai yang ditangkap yang dibaca oleh sensor MPU 6050 dan disambungkan ke ESP32 sebagai microcontroller atau mikroprosesornya. Kemudian nanti akan disambungkan ke laptop. Kemudian ini rangkaian sementaranya. Program sementaranya. Jadi ini ada beberapa, sebenarnya ini masih template yang dari modul ya. Masih banyak beberapa yang titik-titik yang saya harus isi, dan juga ada program, ada potongan program yang saya harus lengkapi, yaitu ini pada blink task. Jadi ini programnya terdiri dari 3 task ya, ada sensing task, ada blink task, dan ada display task. Dimana masing-masing task ini, yang kalau sensing ini untuk mendeteksi atau meng-read dan write nilai dari akselerasi pada sumbu X, Y, dan Z. Jadi kemudian nanti akan dinormalisasi, kemudian didapatkan nilai pitch and roll-nya. Kemudian blink task yaitu setiap ada nilai pitch dan roll yang ditangkap oleh sensor, maka LED-nya tersebut akan menyala. Kemudian ini yang display task yaitu fungsi untuk memunculkan nilai pitch dan roll di LCD display ini. Sekian. Jadi ini program yang sudah saya buat. Ya ini program yang tadi ini udah dilengkapin. Tuh udah titik-titiknya udah diisi. Dan untuk pada bagian void blink task, kan kita harus mengimplementasi ketika nilai rollnya itu antara minus 90 sampai 90, maka LED akan mati. Apabila nilainya di bawah minus 90 atau di atas 90, maka LED-nya akan menyala. Jadi ini udah pakai validasi if else saja, sudah cukup. Kemudian interval LED-nya nyala itu tiap 0,5 detik, dan untuk display pada LCD-nya itu tiap 1 second intervalnya. Jadi ini hasilnya. Sedikit backlight, jadi ini saat diginiin pitch and roll-nya nilainya berubah kan. Memang karena ininya tidak stabil karena saya tempelkan saya tusuk ke breadboard. Kalau misalnya saya pakai kabel yang male to female, mungkin bisa diatur dengan lebih leluasa si sensor MPU 6050-nya. Jadi ini berubah-ubah kan. Terus kalau misalnya LED-nya menyala, misalnya ini saya angkat. Oh, ini kan tuh 180. Mak tuh lihat nilainya itu sekitar 100 minus 117 minus 145, berubah-ubah. Ini kan tuh udah melewati minus 90 kan. Terus ini kalau misalnya dibalikin lagi, tuh LED-nya akan mati dan nilainya akan berubah menjadi minus 22, minus 26. Kalau misalnya dikebawain lagi, nyala lagi nilainya di bawah minus 90, yaitu minus 136, minus 135, dan seterusnya. Sekian. Untuk menjawab pertanyaan pada submodul RTOS ini, yaitu apakah sebenarnya perlu digunakan OS atau operating system pada project ini, dan apa yang terjadi jika tidak digunakan operating system. Jadi untuk proyek ini dimana terdapat 3 task, yaitu sensing task untuk pergerakan sensor untuk mengecek nilai akselerasi di sumbu X, Y, Z, dan ada juga blink task dimana setiap nilai rollnya itu antara minus 90 sampai 90 dia akan mati, dan di bawah minus 90 atau di atas 90 LED-nya akan menyala. Dan ada juga task display yang menunjukkan nilai pitch dan roll di LCD display. Tentu saja dibutuhkan real time operating system untuk kasus ini atau untuk project ini.
Karena dikendalikannya sistem ini itu secara real time dan tasnya ada 3, itu menyebabkan lebih teratur dengan RTOS ini, maka kerja sistem ini itu jadi lebih teratur. Dan ada juga scheduling, ada kernel kan, jadi scheduling kapan tas ini akan dikerjakan dan tidak. Kemudian ada priority juga kan, priority di mana yang mana dulu nih yang harus didapatkan datanya, apakah sensing tersebut atau menulis datanya ke LCD atau mengirim sinyal digital ke LED. Jadi dibutuhkan RTOS untuk mengendalikan sistem ini menjadi lebih teratur dan prioritas mana yang akan dikerjakan untuk menunjukkan data-data tadi. Sekian.